والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة فأحرقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana hingga pada saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kenikmatan kepada kita. Kenikmatan kesehatan jasmani, rohani, kenikmatan iman Islam, dan nyata-nyata kenikmatan yang kita rasakan dan akan kita rasakan, yaitu kenikmatan air gelas dan teh pucuk satu botol yang belum dibuka. Oleh karena itu, ungkapan rasa syukur yang paling mudah, paling tidak kita ucapkan, yaitu mengucapkan Alhamdulillah. Yang mana pada malam hari ini Sahibul Hajat, Sahibul Bait sedang mengadakan akikah putri yang kedua. Yang pertama putri juga, putri yang bernama Azkia Asobia Lubna. Azkia ini menyucikan, pensucian. Asobia ini artinya bocah atau bayi, si kecil. Lubna, saya tidak tahu apa ini artinya Lubna. Tapi paling tidak, Lubna bapaknya, bukan? Binti Pak Tono. Harapannya semoga karunia-karunia yang telah dirasakan, telah Allah berikan, ini bisa dinikmati dengan jalannya Allah, dan nanti pun bisa mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Di dalam acara akikah, ya apa sudah mulai makan? Yang di luar kok mulai berbicara, sudah mulai makan kan? Belum toh? Oh, belum. Gantian dulu saya yang berbicara, karena saya diundang jauh-jauh nih. Sebelumnya saya cuma di Cening, paling nggak sampai sekilo. Ini sekarang saya jauh, diundang jauh-jauh. Maka akikah ini, hadirin hadirat rahimakumullah, di bulan yang mulia ini, bulan Maulud, Rabiul Awal, di bulan kenabian, bulan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Harapannya kalau kita senang juga berada di bulan ini, dengan lahirnya Rasulullah SAW, kita pun akan mendapatkan keberkahan dari beliau. Amin Allahumma. Akikah ini sunnah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat kuat. Kalau dahulu zaman jahiliyah itu orang pun akikah, Pak. Orang pun akikah. Tapi akikahnya kalau anaknya lagi baru mau sembelih kambing. Kalau anak perempuan nggak mau. Jangankan sembelih kambing, tradisi jahiliyah anak perempuan dikubur hidup-hidup. Malu. Kalaupun dibiarkan hidup, nggak dibiarkan itu bermain di luar rumah.
karena malu. Dan tradisi jahiliyah ketika menyembelih kambing, darahnya ditadahi, kemudian dioleskan di kepala si bayinya. Maka Islam datang, Rasulullah SAW meluruskan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, bahkan bisa mengundang murka Allah Subhanahu Wa Taala. Akikah tetap ada, laki perempuan tetap di akikah ini. Afdolnya laki-laki 2 kambing, perempuan 1. Berarti kalau 3 nggak boleh. Boleh. Afdol, kan afdolnya cuma 2. Lebih afdal. Bahkan ada ulama ini saking dia bisa bahasanya menafsirkan ataupun memaknai hadis, bilang kenapa laki-laki 2 kambing, kenapa wanita 1 kambing? Katanya karena rasa senangnya punya anak laki-laki itu melebihi senangnya punya anak perempuan. Karena alasannya karena senang. Jadi kalau sudah 4 kali anak laki-laki pengen perempuan, kok ternyata perempuan lahir, maka itu pun 2 kambing karena rasa senang. Jadi 1 kambing 2 kambing tetap itu namanya akikah. Kalaupun laki-laki mau 1 kambing pun dia tidak apa. Dan akikah ini haknya kewajiban seorang ayah. Tidak boleh seorang ayah mengambil harta anaknya, seumpama anaknya baru lahir sudah dapat harta, untuk dibuat akikah, tidak boleh. Dan sering saya sampaikan juga di tempat-tempat yang lain, Pak, yang sering banyak ditinggalkan orang-orang Islam sekarang, sunnah akikah adalah motong rambutnya. Karena akikah itu artinya motong rambut, kemudian ditimbang seumpama 2 gram, maka 2 gram itu dikadarkan untuk dibelikan perak, kemudian perak itu disedekahkan ke kerabat familinya. Ini yang banyak ditinggalkan. Nah, oleh karena itu akikah ini sunnah baginda Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW pun mengakikahi dirinya sendiri tatkala diangkat menjadi Nabi Rasul 40 tahun. Maknanya apa? Boleh akikah sendiri. Bahkan ketika sudah balik harus akikah sendiri. Kalaupun orang tua mau mengakikahi anaknya yang sudah balik, itu harus izin anaknya terlebih dahulu. Kalau nggak izin maka nggak jadi akikah, hanya sedekah biasa saja. Nah, maka kalau sudah balik akikah sendiri. Mungkin dulu orang tua tidak mampu akikah, maka akikah sendiri. Karena Rasulullah SAW pernah mengakikahi dirinya sendiri. Nah, kalau diakikahi sama orang tuanya, Rasulullah pun pernah juga mengakikahi Hasan dan Husain, cucu-cucu tercinta baginda Nabi. Timbul pertanyaan, tak bikin sepaneng dulu. Timbul pertanyaan, kan Hasan dan Husain ini kan orang tuanya siapa? Sayyidina Ali nikah dengan Sayyidatina Fatimah. Kenapa kok yang mengakikahi Rasulullah? Maka jawabnya bisa jadi, kata alim ulama, bisa jadi pada saat itu Sayyidina Ali dan Sayyidatina Fatimah tidak mampu untuk mengakikah. Karena zaman dahulu susah sekali. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, akikah juga ini kita diperintahkan untuk mengamalkan sunnah-sunnah di dalamnya, yang mana dagingnya ataupun tulangnya ini jangan banyak yang dipotong. Harapannya apa? Kalau kata alim ulama, ini tabarukan, tafaulan, doa bil isyarah. Harapannya supaya nanti anaknya tumbuh kembang punya tulang yang kuat. Nah, ternyata doa bil isyarah, apa doa bil isyarah? Berharap pada Allah dengan isyarat-isyarat. Kalau orang Jawa kenal namanya tumpeng, untuk naikkan derajat. Syukuran untuk kenaikan derajat pangkat dengan tumpeng. Ada juga dengan ambeng. Supaya apa? Supaya ekonominya
langgeng bisa, banyak juga makanya lebar biar ekoni jembar seperti segoro. Nah, saya curiga penataan ini juga ini termasuk pengganti daripada umpong. Orang Jawa juga kenal namanya apem. Ini kata afun. Kalau orang kematian bikin apem, afun artinya apa? Minta ampun kepada Allah SWT. Ini pun adalah dalil ataupun petunjuk bahwa kita boleh doa bil isyarah. Apa? Doa dengan cara isyarat. Tapi kalau nanam kepala kerbau di perempatan pertigaan, ini gimana? Doa bil isyarah. Daripada ditanam ya bagi saya, bagi orang lain aja. Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Ini sekilas tentang pengertian akikah. Yang mana juga ada orang tanya kalau mau kurban akikah sedangkan akikahnya belum pernah, kurbannya tidak sah. Ini juga tidak benar. Karena akikah dan kurban ini perkara yang berbeda. Maka kata Nabi SAW hadis yang awal tadi saya katakan, ma'al hulam akikah. Dalam hadis yang lain, kullu hulamin murtahinun bil akikah. Anak ini tergadai sampai di akikah. Fa'ahriku ma'anhu damat, maka alirkanlah darah, sembilah binatang untuk akikah tersebut. Wa amitu anhu ada, dan hilangkan kotorannya, kotoran si bayi. Apa maksudnya? Cukur kepala bayi. Kata ahli kesehatan, kalau bayi sering digundul, laki perempuan, itu tanda nanti akan cerdas. Ini kalau bayi kecil nggak usah digondrong-gondrong. Nanti kalau sudah besar baru gondrong. Digundul, dihabiskan supaya cerdas. Nah, oleh karena itu, hadirin hadirat rahimakumullah, akikah ini adalah wujud syukur kita kepada Allah karena diberikan karunia seorang anak. Tapi ini rasa syukur masih terkait soal jasmaniah saja. Kita ini mawon Pak, anggere anak kok nggak diakikohi, biasanya sering sakit. Naik motor sedikit jatuh. Bukan karena lagi belajar ya, beda kalau lagi belajar. Kebanyakan seperti itu. Kebanyakan anak-anak yang sakit, celaka seumpama itu biasanya karena tidak diakikoh. Nah itu buktinya ada juga yang kecelakaan tapi dulu juga diakikoi kok. Ya berarti itu nasib. Sudah enak jawabnya. Kalau usah muter-muter mana-mana. Nasib sudah nggak ada yang bantah. Kalau ada orang bilang ini takdir Allah, udah cek. Kok sukses bisa sekali jualan bakso gimana tuh Pak? Ini takdir Allah. Sudah. Oh, nggak usah tanya-tanya. Kalau udah takdir Allah. Kalau dia masih jawabnya ini karena saya jualan seperti ini, buka jam segini, tutup jam segini, pelayan masih kita bisa tanya-tanya. Kalau takdir Allah sudah, tandanya rahasia kuncinya. Ada bumbu rahasianya. Ini kok enak sekali bumbunya, kenapa ini Pak? Bakso ini. Ini sudah takdir Allah. Ya ampun, kalau udah ngomong seperti itu kan, sudah Allahul sudah tinggal kencing banget. Karena nggak bisa, kita nggak boleh. Karena itu soal keimanan, kita tidak boleh mengingkari takdir Allah. Oleh karena itu hadirin hadirat, akikah ini hanya syukur sebatas jasmaniah saja. Sedangkan pada diri manusia ini ada dua unsur, jasmaniah, ruhaniyah. Apa itu jasmaniah? Jasmaniah itu juga terdiri dari dua unsur. Badan itu sendiri jasmaniah, yang kedua adalah nafsu. Apa itu badan itu? Kenapa dia makan badannya termasuk unsur jasmaniah? Badannya dari mana asalnya? Dari tanah. Kalau di Al-Quran disebutkan manusia dari tanah. Langsung menjelaskan bagaimana Pak? Yombuk. Katanya dari tanah, berarti dipahat gitu Pak. Dipahat. Diuntel-untel gitu. Padahal Nabi Adam ditemukan di bumi dalam wujud manusia. Jawabnya mudah. Kalau ngaji ya mudah. Kenapa manusia dinamakan dari tanah? Karena kalau tanah Pak dicangkul, ditanami jagung, kemudian dialiri air, kemudian jagung itu tumbuh.
Maka tumbuhnya jagung itu karena menyerap daripada sari Tanah. tanah. Sari tanah diserap akhirnya jadi jagung. Jagung masa panen dipanen, dijual, dibeli, Rebus. direbus, bahasa Inggrisnya godok. Nah, dimakan manusia. Yaitu maksudnya dari tanah. Loh, kok bisa manusia emang langsung jadi tanah? Jagung itu bisa tumbuh karena nyerot ataupun menghirup, menghisap sari tanah. Kemudian makanan itu kita makan sampai ke perut, ada yang ampasnya jadi mengalir ke darah, yang saripatinya jadi ama ini sperma. Makanya sperma itu dinamakan saripati makanan. Maka pengantin baru ya harus kuat makan, minum dok kentok atau dok ide. Ada yang kena, ini ada yang kena. Loh itu kan telur dari ide, berarti bukan dari tanah. Lah ide makan apa? Ide ngorek-ngorek langit apa ngorek-ngorek tanah? Tanah juga ujung-ujung. Maka jasad manusia, badan manusia ini termasuk daripada unsur jasmani. Tapi tidak hanya jasad. Yang kedua adalah nafsu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka. Neraka diperes jadi setan, setan diperes jadi nafsu. Lah terus nafsu niku tempun di panggonane. Nafsu itu letaknya di jantung. Maka nafsu ini menggerakkan jantung, menggerakkan darah. Maka bukan dinamakan manusia kalau nggak punya nafsu. Walaupun itu kiai santrinya ribuan, punya nafsu tidak? Bahkan apa itu nafsu? Keinginan. Kita mau makan itu pun nafsu. Makanya saya nggak nafsu makan. Mau minum pun kadang nggak nafsu. Atau mau minum itu pun nafsu. Mau nikah itu pun nafsu. Mau apapun kemauan diri kita, ini adalah nafsu. Yang menggerakkan siapa? Setan. Karena saripatinya setan. Setan dari mana? Dari saripatinya neraka. Maka nggak ada. Orang bagaimana cara menghentikan nafsu? Ya harus mati. Karena ketika jasmaniah ini mati, maka jasad kita ini dikubur, habis, nafsu ini ngembang, hilang. Itu namanya jasmani. Jadi ternyata sehari-hari kita, Pak, kita bangun tidur sampai tidur kembali sampai bangun lagi, itu ngurusi masalah jasmaninya. Maka kata Nabi, tidak ada kok arahan dalam Islam itu mematikan nafsu, tidak. Saya pikir, saya yakin ini di manai panjenengan ini dalam hatinya pasti ada pikiran pengen zina, Pak. Ada nggak? Tapi disalurkan dengan cara yang halal, dengan pernikahan. Jadi mending istrinya dua daripada selingkuh, benar atau betul? Betul. Kalau yang di dalam suaranya nggak benar. Itu keinginan. Jadi kita sehari-hari ternyata hanya ngurusi jasmani saja, jasad kita dan nafsu kita. Nah, manusia ini selain jasmani ada ruhaniyat. Ruhaniyat ini juga diisi oleh dua unsur. Yang pertama manusia itu sendiri, al-insan. Yang kedua namanya akal. Apa itu manusia? Manusia itu yang ditantang oleh Allah untuk tanda tangan untuk nanti menghuni surga. Karena Allah tawarkan kepada makhluk yang lain, gak ada yang berani. Inna aradna 'alal sama'i wal ard. Inna aradna 'alas samawati wal ard wal jibal. Kami tawarkan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung untuk menerima syariat Islam. Tapi apa? Enggan, tidak mau. Karena khawatir tidak akan mampu. Wa hamalahal insan. Tapi manusia berani nanda tangani. Siap ya Allah, apa? Nanti menghuni surga. Tapi lanjutan ayatnya apa? Wa innahu kana zaluman jahula. Manusia sok berani padahal dia dalam keadaan zalim dan
Goblok. Nggak tahu ternyata di balik resiko mau menghuni surga ada sesuatu yang besar sekali. Itu namanya manusia ruhaniat. Yang kedua, diisi unsur akal. Apa itu akal? Akal itu peresannya malaikat. Malaikat itu apa? Peresannya banyak iklan ini. Iklan dulu. Akal itu apa? Peresannya malaikat. Malaikat itu apa? Peresannya surga. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan kita manusia menjadi pemimpin di muka bumi ini, Bapak hadirin rahimakumullah, malaikat ini ya cengengesan, bahasa kitanya cengengesan. Yang mana ayat saya sampaikan, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan khalifah dari manusia di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala protes. Malaikat protes kepada Allah. Bukannya itu hanya akan menumpahkan darah dan berbuat kerusakan saja ya Allah. Iklan. Bukankah hanya akan membuat kerusakan saja ya Allah, kata malaikat ketika mengetahui informasi bahwa manusia akan menjadi khalifah di muka bumi. Kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, wis enggak usah sok eruh, sesungguhnya aku lebih tahu ketimbang kalian. Maka gara-gara ada malaikat yang protes, nah malaikat ini sudah dibilang malaikat suruh taat saja, kenapa protes? Nah sebelum pergi sini diperes dulu, ada malaikat diperes, jadilah itu akal, Nah terus akal itu di mana letaknya? Akal itu letaknya di otak kita, ada seperti sebuah biji kacang warnanya putih muter kayak dinamo. Otak ada di sini. Kalau nafsu tadi di mana letaknya Pak? Jantung. Jantungnya berhenti, nafsu hilang. Jantungnya masih, nafsu masih ada. Orang stroke jantungnya masih ada tidak? Fungsi tidak? Fungsi. Jadi ya nafsu itu. Lihat cewek lewat. Tapi sudah nggak bisa apa-apa, udah nggak apa. Istri aja nganggur. Nah akal diletakkan di otak, ada sebesar biji jagung atau biji kacang warna putih muter seperti dinamo di otak kita. Makanya kambing, sapi itu punya otak tapi nggak punya akal. Manusia punya otak, punya akal. Otak dari mana asalnya Pak? Peresan malaikat, malaikat peresan surga. Nah maka kalau nafsu yang ada di jantung, akal yang ada di otak, ini kalau digunakan semuanya sesuai dengan apa-apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah, maka ini nanti akan dapat namanya surga. Tapi kalau akalnya kalah, nafsunya yang diutamakan, nanti bakal neraka. Nah terus manusia apa? Tadi kan ruhaniat ada dua, manusia itu sendiri dan akal. Manusia itu apa? Manusia itu yaitu tadi yang berani tanda tangan, terbuat dari ruh. Ruh itu apa? Ruh itu sel hidup. Sel hidup itu apa? Pokoknya dari suket sampai witringin, dari semut sampai gajah itu ada ruhnya. Nah, ada ruhnya. Terlalu panjang, bahkan Nabi pernah tanya soal ruh, Allah malah nggak berkenan. Ruh itu sel hidup. Nah nanti ketika kita mati, jasmania badan kita hancur, nafsu itu ngembang sudah tak pergi, hilang kemana, tinggal dua ini apa? Insan, manusia, dan akal. Nah terus hati itu bagaimana letaknya hati? Hati itu letaknya adalah letak daripada sel hidup itu
sendiri. Makanya hati kalau dibelah Pak, itu ada 3 lubang. 3 apa 4? 3. Di tengahnya itulah letak ruhnya. Letak ruhnya. Ini semua dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, menjelaskan tentang apa? Bahwa akikoh memang syariatnya akikoh jasmania. Kita akikoh anak kita supaya anak kita kuat. Makanya kalau akikoh Pak, nggak usah mengharap pahala Pak. Mengharap supaya anaknya sehat, cerdas, pinter, sudah selamat. Itu yang syariatnya. Makanya kata Nabi, bersama anak kecil, bayi itu ada akikoh. Alirkanlah darah sembelih binatang untuknya dan juga bersihkan kotorannya. Maksudnya apa? Bersihkanlah, cukurlah supaya sehat, selamat. Syariatnya akikoh jasmania, tapi jangan lupa kita masih punya ruhaniyat. Itu pun perlu diakikohi. Lah dengan apa akikohnya itu? Akikohnya sama dengan kambing juga. Kemudian disembelih? Enggak. Kalau ruhaniyah pengen taat ibadah, kambing 2 kambing, kambing 1 kambing itu dijual, dibelikan semen, taruh di masjid supaya ruhnya taat ibadah. Supaya anak saya pintar ruhnya, bagaimana? Ya kambing seharga 2 kambing, 1 kambing sedekahkan ke pondok pesantren. Halo, untuk semen. Anaknya pengen bisa jugetan. Terus loh dia Pak, nggak sampai aku untuk mengucapkannya. Itu manis. Maka syariatnya memang akikoh untuk jasmania, tapi penting juga kita apa? Akikoi untuk ruhani. Kalau nggak bisa 7 harinya ya sampai kapan bisanya? Karena akikoh disunahkan 7 hari dari kelahiran. Belum mampu juga kelipatan 7 sampai batas dia mau balik sudah tidak ada hak orang tua untuk akikoh. Bisa dipahami insyaallah Mas? Bisa Pak. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tapi tidak cukup hanya diakikoi supaya anak kita sehat jasmania, sehat juga ruhaniyahnya, tidak. Tapi perlu namanya juga dididik. Kalau kiat-kiat mendidik itu banyak sekali Pak. Kalau disampaikan di sini itu pol-pol ujung-ujungnya, yang diingat cuma terakhirnya doang. Doa itu saja. Nanti ditanya istrinya, Pak tadi apa ceramahnya, cara mendidik anak di. Bagaimana kiat-kiat? Pokoknya banyak, yang terakhir doa. Makanya nggak usah banyak-banyak, 1 saja untuk pertemuan kali ini. Bagaimana cara kita supaya anak kita tidak hanya jasmaninya juga sehat, diakikoi jasmania, tidak hanya juga rohaninya sehat, Islam, iman, dengan diakikoi juga kalau kita memang mampu punya kelebihan. Cara yang paling ampuh juga dengan cara dididik. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tabrani dalam sanad yang hasan, mengatakan, birru aba'akum tabirokum abna'ukum wa'fu ta'afa nisa'ukum. Berbaktilah kepada orang tua kalian, maka niscaya anak kalian berbakti kepadamu. Jagalah diri kalian, maka niscaya istrimu pun akan menjaga dirinya. Ada 2 unsur. Kalau mau anak kita taat, kita juga harus taat Pak. Nang sono ngaji, bermahrim ngaji. Tapi bilang seperti itu bapaknya sambil nonton TV. Kira-kira gimana Pak? Domeng. Cocok sekali ini dah. Jadi harus dengan contoh. Karena banyak sekarang itu nggak hanya ustadz yang jargoni. Orang tua pun banyak yang jargoni. Iso nih ngajar lah iso. Kok yang keras sungai pengalaman. Itu kalau sudah bandel baru kita ngeluh. Padahal karena kita tidak mencontohkan. Bahkan ini kata Nabi langsung, taatlah kamu kepada orang tuamu, niscaya anakmu akan taat kepadamu. Maka cara supaya anak kita mau taat, kita taat dulu kepada orang tua, Pak. Pada orang tua.
Waku dan jagalah diri kalian, maka istrimu pun akan menjaga dirinya. Dulu pernah ada satu kitab mengisahkan, Pak. Ada suami istri, suaminya ini kerjanya menjadi penjual emas, cincin gelang emas. Istrinya di rumah saja, ibu rumah tangga. Jadi mohon maaf kalau memang ada kisah yang serupa, tidak ada unsur kesengajaan. Suami istri hidup berumah tangga, suaminya profesinya jual emas di toko, di pasar. Suatu hari istrinya ini punya pembantu laki-laki, sering ngambil air. Di zaman dulu itu wanita nggak bisa leluasa seperti sekarang, Pak. Kalau nyari air, apalagi daerah tandus, harus bayar orang, nyewa orang untuk tenaganya. Pas suatu hari itu, biasanya cuma ngantar air saja pembantunya. Ternyata pembantunya ngantar air, kemudian nggak tahu kenapa demet-demet tangannya istrinya, suaminya yang jual emas. Dan istrinya juga sudah blank gitu, nggak tahu pokoknya kok dimek-mek gitu, apa dimek-mek, remes-remes lah, diremes-remes tangannya. Tapi langsung ingat Allah, langsung lari pembantunya, ketakutan. Maka sore tiba, suaminya pulang dari pasar, istrinya dalam keadaan gelisah. Namanya orang nggak pernah dipegang sama orang lain, jelas langsung gelisah. Kalau bapak pulang ke rumah, istri gelisah, Pak. Ini hati-hati, bisa jadi gelisah karena utangnya belum kebayar. Yang kedua gelisah, yang memang gelisah. Maka ditanya, kamu kenapa, Dik? Kok gelisah seperti ini? Maka istrinya bilang, saya mau jujur satu perkara tapi jangan marah. Itu kebanyakan perempuan kayak gitu, Pak. Saya boleh jujur nggak, tapi jangan marah. Lah belum tahu perkaranya apa kok jangan marah. Ya kalau harus marah ya marah. Saya mau jujur tapi jangan marah. Ya sudah, berkatalah saya. Kata istrinya, apa yang engkau buat selama sehari tadi? Maka suaminya juga bilang, Dik, sebelum menjawab itu saya juga mau bilang, mau menjawab tapi jangan marah juga kamu ya. Jadi intinya jangan marah semuanya. Ya nggak apa-apa Mas, saya nggak marah kok walaupun kamu belum menjawab. Jawab saja. Kata suami yang jualan emas di toko bilang, entah kenapa tadi ada seorang yang cantik sekali mau beli emas, beli cincin. Nah, saya menyerahkan cincinnya tapi sambil megang tangannya. Sweet. Nah, entah kenapa biasanya nggak pernah seperti itu juga. Pegang tangannya, masukkan itu cincin, keluarkan lagi, ganti cincin yang lain, ganti gelang yang lain. Maka istrinya langsung nangis, ya Allah. Kata suaminya kaget juga, lah kenapa? Ternyata itu yang kau perbuat. Makanya tadi pembantu yang biasanya biasa-biasa saja, itu pun megang tangan saya. Ini salah satu contoh pembuktian dari hadis Nabi. Kalau suami nggak bisa menjaga dirinya, jangan harap istrinya bisa menjaga dirinya. Kalau pengen kita dimuliakan, belajarlah memuliakan orang tua. Pengen dihormati oleh anaknya, belajar menghormati orang tua. Maka setelah akikoh jasmania, kalau ada keluangan rezeki, kelapangan rezeki, kita juga akikoh ruhaniat. Kemudian kita didik dengan cara pendidikan yang paling ampuh. Dengan apa? Mencontohkan. Maka yang terakhir, berikan nasihat. Berikan nasihat, contoh-contoh terus, tapi juga berikan nasihat. Nabi SAW dalam hadis sahih Imam Bukhari, Imam Muslim mengatakan, Inna Allah harama alaikum. Inna, saat temannya Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan ke atas kalian, kata Nabi. Sahih hadis. Kan biasanya sekarang Ustaz harus ada sahih-sahihnya gitu, Pak. Kalau enggak nanti enggak laku. Kalau enggak gitu nanti dibid'ah-bid'ahkan. Tak bilang ya harus sahih ini hadisnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan ke atas kalian uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wahad. 3 perkara. Apa itu? Durhaka kepada seorang ibu. Kalau hadisnya nggak masuk, Pak, ya tak kasih dalil yang lain. Apa dalilnya? Riwayat Roma Irama. Jika kau takut
pada rajamu, lebih takutlah pada ibumu yang melahirkan tereng tong teng tong. Nah, apa maksudnya? Allah mengharamkan, haram dosa besar apa? Durhaka kepada seorang ibu. Hukukal ummahat. Nah kalau sama bapak berarti nggak durhaka, sama saja. Tapi level durhaka kepada seorang ibu ini dosanya besar, bin besar, bin besar, bin besar, bin big, bin gede, bin agung, lebih-lebih lagi. Kenapa? Karena Nabi pernah didatangi para sahabat, tanya, setelah aku taat kepada Allah, kepadamu taat kepada siapa? Nabi katakan ummuka. Kepada siapa lagi? Ya Rasulullah, ummuka. Kepada siapa lagi? Ya Rasulullah, ummuka. Ibumu. Kepada siapa lagi terakhir? Abuka. Pada bapak. Nah, bapak-bapak nggak boleh egois, Pak. Nah, mengandung ini, Pak, ini kita belum tentu siap, Pak. Coba bayangkan ada durian, Pak, semangka, diikat 9 bulan 10 hari, Pak, di perut. Tidur gimana? Bisa, Pak? Tengkurap susah. Malah tengkurap malah bisa kayak helikopter. Miring susah. Terlentang, kemarin malah ada orang mati, Pak, tidur terlentang. Lentang ditelen, Pak. Terlentang. Susah, Pak, melahirkan lagi, Masya Allah. Kita kalau tabe Pak Ambeien saja sudah ngeluh-ngeluh, Pak. Ini apalagi melahirkan lagi, menyusui lagi, Masya Allah. Ini salah satu is the best-nya laki-laki. Ketika anaknya nangis, oe, gilo anakmu, Bu. Anakmu, giliran sudah wisuda, gilo anakku. Gagal kan, Pak. Kalau ngompol, Bu, anakmu lo ngompol. Anaknya sudah sukses, itu siapa itu yang pakai dasi itu? Anakku itu. Dan dulu yang anakmu mana anaknya itu? Keistimewaannya nih kayak gini. Maka hukukal ummahat, jangan sampai kita durhaka kepada seorang ibu. Orang tua, umumnya orang tua, tapi lebih khusus lagi seorang ibu. Hatta sampai orang tua kafir pun harus ditaati selama itu tidak menyangkut masalah akidah dan amaliyah. Bahkan dalam satu kitab Imam Syafi'i katakan, mazhab Syafi'i katakan, orang tua mau ke tempat peribadatan lain saja seperti ke gereja, ke kuil, ini kalau kita suruh mengantarkan, boleh mengantarkan. Cuma suruh nunggu di dalamnya itu baru nggak boleh. Bahkan sampai ongkos pendetanya pun kalau nggak punya uang kita harus memberikannya. Semata-mata karena orang tua, bukan karena akidah. Hukukal ummahat. Yang kedua, Allah mengharamkan wa'dal banat, ngubur bayi perempuan hidup. Kalau mati dikubur, ya nggak apa-apa mati. Kalau hidupnya nggak boleh. Orang dahulu menyesal punya anak perempuan. Kalau sekarang padahal ya lumayan, uang panainya kan bisa dapat kebun. Dulu nggak boleh seperti itu. Maka kata Nabi, siapa yang ngurusi anak perempuan dengan sabar ikhlas, maka Nabi SAW katakan, ja'a yaumal qiyamah ana wa huwa, sambil berisyarat jari, aku dan dia bersamanya di surga. Kalau mau ikhlas. Sampai sekarang seperti itu, anak laki-laki bangga sekali, anak perempuan kurang bangga, walaupun bangga ini kurang bangga. Tapi insya Allah dengan bukti akikoh pada saat ini, Pak Tono atau Mas Tono ini membuktikan bahwa bangga punya anak laki-laki, itu yang salah. Perempuan. Bangga Pak ya? Bangga kalau nggak bangga ya. Kerayan uang panai. Syukur namanya. Yang terakhir, yang diharamkan oleh Allah apa saja? Durhaka kepada seorang ibu, ngubur bayi perempuan karena malu. Yang terakhir, waman an wahad. Man'anti artinya menahan harta untuk kebaikan. Hak itu apa? Minta harta padahal bukan haknya. Suruh sedekah nggak mau, giliran ada pembagian, pembagian jatah miskin, nomor sah, itu nggak boleh. Man'an wahad ini satu istilah apa? Mengeluarkan harta untuk kebaikan enggak, tapi menerima padahal bukan haknya, senang sekali.
Nah, CLT pengalaman. Ngantri nomor 1 sendiri, ditungguan nih sebelum subuh sampai nggak subuhan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih juga melanjutkannya, wa karihalakum. Sabar bayang. 6 menit lagi. Wa karihalakum kil wa qal wa kasratas su'al wa idha'atal mal. Dan Allah memakruhkan 3 perkara, yang mana 3 perkara ini makruh. Makruh itu apa? Dosa enggak, pahala enggak, tapi kurang disukai oleh Allah, tapi potensi menjadi haram. Apa itu kil wa qal? Ngomong tanpa dasar yang benar. An-nadhofatu minal iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ngendiko an-nadhofatu minal iman. An-nadhofatu minal iman bukan hadis, Pak, tapi makalah ulama, perkataan ulama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilah milastulil firdausi ahla. Boleh pujian. Baca kitab di mana itu, Pak? Pokoknya pas dilanggar saya dengar pujian. Pokoknya sing api-api kok. Itu enggak boleh. Kil wa qal, katanya enggak boleh. Pada zaman sekarang media cuma katanya tanpa bukti, nggak usah langsung diterima. Apalagi sampai di share, nolak juga tidak, tapi jangan mudah juga menerima. Ini makruh, tapi bisa sampai haram. Apa? Ya itu tadi. Pas pakai koko putih, pecinya pas putih, nyari yang itu nggak ada. Sholat Jumat di tengah jalan ditanyai anak kecil, Pak, sholat Jumat itu mana dalilnya? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Shadaqallahul azim. Nah, sudah pakai koko malu, jadi haram. Kalau bilang tahu ya tahu, kalau enggak yang tidak. Bahkan katakan la adri, saya tidak tahu, ini pun adalah nisful ilm, setengah daripada ilmu. Sekarang kayak gitu, pakainya sudah komplit bagus, tapi gara-gara maluan. Kalau ditanya saya malu nih, padahal sering kajian nih. Padahal kajian itu 1,5 jam. Saya pas makan baru datang. Nah, kil wa qal, jangan, walaupun makruh jangan, karena kalau sering dilakukan jadi haram, ngomongnya kemana-mana, maka dijaga lisannya. Yang kedua, wakasrotas soal, banyak bertanya, yang mana tidak mendatangkan kebaikan dan ilmu dalam agama. Kalau dalam majelis ilmu banyak bertanya malah jadi suatu keharusan. Tapi di luar daripada itu, Allah di mana sih? Aku pengen ketemu Allah loh. Aku pengen bercakap-cakap sama Allah loh. Allah mana sih? Katanya ada. Ini pertanyaannya nggak menambah iman, bahkan bisa menjerumuskan kepada iman. Allah ini duduk di atas kursi jadi nih. Terus engkang-engkang kaki berarti. Aduh, jadi sesat, Pak. Jangan dibayangkan seperti itu. Ma'rifatullah itu ada batasnya. Kalau nggak ada batasnya jadi sesat. Makanya salut saya dengan polisi Indonesia. Nah, polisi Indonesia tidak hanya menangkap penjahat saja, tidak, tapi malaikat pun ditangkap. Di Jawa itu ada Jibril, ngaku Jibril ditangkap polisi. Nabi-nabi pun ditangkap sama polisi Indonesia. Masya Allah, nabi palsu tadi. Maka jangan banyak tanya kecuali mendatangkan kebaikan. Dan yang terakhir, perkara makro yang bisa jadi haram adalah wa'idho fatul mal. Apa itu fatul mal? Membelanjakan harta tidak haram tapi tidak halal juga. Apa? Dengan menuruti kemewahan. Karena kata Nabi SAW, iyyakum wattana'um, inna ibadallah laisu bil mutama'inin. Jauhilah, hindarilah bersenang-senang dan bermewah-mewah dalam hidup, karena orang benar-benar soleh itu adalah yang menjauhi namanya senang dan menjauhi namanya kemewahan. Loh, tapi Pak itu kok beli Fortuner? Itu belum tentu mewah kalau dia harganya 1 triliun. Kalau 1 triliun beli Sulawesi baru itu mewah. Kok motormu bagus banget, harganya 30 juta. Motornya namanya Grand Max. Kemarin juga beli mobil, namanya mobilnya NMAX.
Ya belum tentu mewah, sesuai dengan kadar kemampuan. Kalau niat belinya karena mau pamer, nah ini baru mewah. Tapi niatnya karena fungsi, ini baru karena memang kebutuhan. Seperti itu Pak. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat. Tenggorokan ini sakit Pak. Sakit Pak. Minum sakit juga. Maunya yang panas-panas Pak. Seperti biasa nanti. Saya biasanya gitu loh Pak. Saya ini lagi ngobrol dengan sendiri-sendiri. Biasanya kalau tenggorokan sakit ada air hangat. Ada jeruk. Air hangat. Enggak Mas tolong. Ini buatan usah. Sukan. Langsung oke. Jadi seperti itu. Apa maksud dari pertemuan kita? Akikoh rasa syukur. Ini bulan kelahiran Nabi, kelahiran anak dari saudara kita, dari kakanda kita, adinda kita, ananda kita. Ini patut kita syukuri. Niat apa mensyukurnya? Niat nguri-nguri menghidupkan sunnah Nabi. Kata-kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku berarti tresno karo aku. Siapa yang tresno karo aku berarti bersamaku di dalam surga. Maka yang belum anaknya di akikoh Pak, segera kumpulkan duit di akikohi. Kalau punya duit kita sendiri belum akikoh sendiri. Mudah, caranya mudah sekali. Pertama hubungi saya. Kedua beli kambing, tentukan acara. Mudah bukan Pak? Mudah. Promosi. Begitulah semoga harapan dari Sohibul Hajat, Sohibul Bed dengan kelahiran putrinya Azkia Asobia Lubena ini menjadi wanita, menjadi orang yang solehah, hafidhah, mujahidah, taat kepada Allah, pada Rasulullah, pada agama, pada orang tua, ramah kepada siapapun, dan juga bisa bermanfaat agama nusa bangsa dan bisa menjadi banggaan tidak hanya bagi keluarganya tapi bagi masyarakat. Amin Allahumma. Mari kita sama-sama berdoa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana ذنوبنا ولوالدنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين. اللهم اجعل قريتنا كقرية النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل مساجدنا كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل رجالنا كرجال الصحابة. اللهم اجعل نساءنا كنساء الصحابة. اللهم اجعل صبياننا كصبيان الصحابة رضي الله عنهم بخصوص Azkia Asobia Lubna binti Tono. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة.